Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance Kampus Lukis Painting Explorer. Malam ini meskipun saya baru saja pulang dari perjalanan luar kota dan sedikit ada masalah di jalan, tetapi saya terobati karena melihat ada karya yang menarik, yaitu karya perdana dari Mas Edi, dan sekaligus ini karya ini akan bisa menjadi contoh bagaimana membuat metafor dalam lukisan, metafor dalam bahasa visual. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita ke sana, kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer. Ada Mas Mas Edi Santoso. Nanti kita lihat karyanya. Ada juga Mas Badrul Zaman, ada Mas Ahmad Fauzi, Mbak Ikhwana, Mas Diko Strita, dan Mas Chongput. Baik, rekan-rekan, ini adalah karya perdana Mas Edi, ya, karya perdana Mas Edi. Namun beliau bisa membuat karya yang luar biasa menarik ya, meskipun ini baru pertama kali beliau mengirimkan. Nah, nanti kita akan melihat ya, dan tentu saja bagaimana karya tersebut bisa kita kembangkan ya. Kita akan melihatnya. Ini karyanya, kita baca dulu ya. Alhamdulillah Mas Ahmad Fauzi sudah hadir di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, nah ini dia ya karya Mas Edi ya. Keterangannya adalah begini. Ini saya pasangkan biar enak dulu ya. Ini agak nanggung sih. Baik, saya baca keterangannya. Nama Edi Santoso, judulnya Wali Kecil. Wali Kecil menariknya. Nanti kita baca apa konsepnya menariknya. Alhamdulillah Mas Diko Strita juga sudah hadir di kelas. Malam Pak Denny dan kawan-kawan. Izin nyimak masih di luar kota. Oke Mas Diko Strita, saya baru saja juga pulang dari luar kota. Sekarang Mas Diko Strita di luar kota. Dan jangan lupa mampir kalau ada pameran. Saya seneng ya Mas Diko Strita selain berkarya begitu kuat di dalam karyanya, ketika singgah di hotel atau di mana-mana gitu, memperhatikan lukisan-lukisan yang ada di sana ya. Memang salah satu cara untuk memperkuat wawasan dan kemampuan dan kepekaan artistik adalah dengan cara melihat karya orang lain. Baik, ukurannya 120 kali 85, berarti gede ya, ini termasuk besar lah ya, lumayan ukuran lumayan yang di pameran ini sudah tampak ya. Bahan cat minyak di atas kanvas ya, di kanvas itu aja. Ini cat minyak material yang legend ya, yang jarang sekarang setelah ada akrilik itu jarang dipakai. Tetapi untuk seniman-seniman yang cenderung serius itu tidak mau ya digantikan ya, cat minyak itu tidak tergantikan. Saya terus terang juga cat minyak itu termasuk material yang idaman. Dulu bertahun-tahun saya menggunakan cat minyak, tapi karena persoalan ini aja sih, terakhir persoalan baunya itu ya, ada unsur kesehatan berarti ya, yang menjadikan saya beralih dari cat minyak ke cat air, terus sekarang ke akrilik ya. Nah, kalau Mas Edi Santoso ini bisa tekun di cat minyak, ini adalah kabar baiknya, kabar baik. Karena warna cat minyak itu gimana ya, tidak tergantikan ya. Dia bisa istilahnya apa ya, pulen, bisa ini mager gitu ya, susah menerangkannya. Kalau teman-teman nanti bisa membedakan atau sudah punya banyak pengalaman menggunakan material, itu akan terasa ya. Cat minyak itu memang ya
memang legend ya, legendnya apa material. Mas Congput, selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Izin belum kirim karya Pak. Oke, Mas Congput. Kalau nggak salah saya pernah lihat Mas Congput bikin karya waktu yang apa di sebelahnya deformasi destruksi itu kalau nggak salah karya-karya Mas Congput yang bertema tentang TKI ilegal ya kalau nggak salah ya. Tapi monggo lah nanti Mas Congput kalau memang sudah jadi ya bisa dikirimkan. Dan mungkin kapan-kapan kita perlu teleponan ini Mas menyambung em, apa rencana Mas Congput pameran ya. Dan alhamdulillah Mas Fauzi sudah aneh ya, sudah punya waktu, sudah ada agendanya, sudah ada tanggalnya, sudah ada tempatnya untuk pameran tunggal. Ini kabar baik gitu, untuk teman-teman ya, Mas Ahmad Fauzi. Tapi saya belum berani menyebutkan dulu tempat dan tanggalnya karena Mas Fauzi belum memberikan sinyal ya bahwa itu boleh dipublish. Nanti kalau boleh dipublish, kita akan sebutkan ya tempat, galerinya maupun tanggalnya. Tetapi sudah ada deal ini. Mas Fauzi sudah deal dengan pihak galeri, baik tempat maupun waktunya. Nah, sekarang tinggal Mas Somput ini. Nah, saya berkali-kali ya teleponan dengan Mas Ahmad Fauzi. Nah, kalau mau nanti Mas Somput kita bisa japri-japrian ya, memikirkan kemungkinan untuk berpameran tunggal. Baik, alhamdulillah Mas Edi Santoso juga sudah hadir. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah Mbak Evana juga sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyuap Pak. Oke Mbak Evana. Kita juga akan melihat karyanya Mbak Evana besok pas kuliah seni lukis placement ya. Placement berarti hari Senin ya. Senin pertama bulan Maretnya. Baik, saya baca keterangan selanjutnya. Subjek maternya Hasanah Islam. Kontennya kebanyakan pandangan kita hanya tertuju pada ulama besar atau populer sebagai teladan. Kita tidak menyadari sesungguhnya di sekitar kita ada banyak orang-orang mulia yang dapat kita teladani. Mereka tidak berjubah keulamaan, namun mereka memiliki kemuliaan dalam beraneka warna kehidupan. Mereka bagikan batu-batu mulia yang berada di antara batu-batu kali biasa. Sedangkan batu-batu besar hanya kita saksikan dari kejauhan. Menarik ya. Bagi yang tidak bisa mengenalinya mungkin akan meremehkan, merendahkannya, bahkan menginjaknya. Semoga kita memiliki kemampuan mengenali, mengambil, dan mengumpulkan pesona keindahan untuk menghiasi pribadi kita ya. Ini luar biasa konsepnya. Dan yang lebih penting lagi nanti sebelum saya membahas tentang tentang teknis ya, nanti terakhir saya akan membahas tentang teknis, yang luar biasa adalah bahasa visualnya. Nah ini saya akan membahas tentang metafora ya, metafora, dan ini adalah contoh metafora yang menarik, yang tepat. Begini teman-teman ya, biasanya di dalam membahas tentang tanda itu kita bertemu dengan semiotika. Semiotika itu umumnya ya itu membahas tentang tiga jenis tanda. Yaitu ikon, indeks, dan simbol. Ikon, indeks, dan simbol. Nah, apa itu ikon, indeks, dan simbol? Kita meskipun itu ini ya, nanti kalau teman-teman mau lebih mendalam bisa membaca buku saya, judulnya Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Namun secara sederhana begini, ketika kita melihat tanda itu ada dua unsur tanda ya, Nah, saya beginikan aja ya, biar lebih jelas ya. Ada tanda ya, tanda itu satu itu di dalam tanda itu ada unsur penanda dan petanda. Penanda atau signifier dan petanda atau signified. Penanda itu unsur material, unsur fisik, unsur yang terindra. Sementara
signified ya, signifier itu unsur yang kita indra, signified itu unsur makna atau gagasan atau hal yang diwakili. Contoh begini, ini langsung ke visual ya. Nanti kalau perjalanan ke sana sebenarnya kita masuk ke linguistik dulu ya, bahasa. Misalnya gini lah ya. Ini ya, ini kan, ini ya, ini tanda cinta ya. Nah, unsur visualnya ya ini. Unsur visualnya itu ya tangan atau bentuk ini ya, bentuk di sini ada melengkung, terus di bawahnya lancip, gitu kan. Ini tanda visualnya, ya, baik itu di gambar atau yang lainnya. Ini adalah signifier ya, penanda. Nah, petandanya adalah cinta itu ya, cinta. Nah, itu adalah contoh simbol. Simbol itu adalah tanda yang hubungan penanda dan petandanya itu sifatnya adalah konvensi, sifatnya adalah perjanjian. Jadi ini dengan cinta kan nggak ada hubungannya. Nah, hubungan ini ya seperti ini dengan cinta itu konvensi. Hubungannya adalah perjanjian. Hubungannya adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa ya? Kesepakatan masyarakat ya. Kalau seperti itu artinya cinta. Kalau tanda bulat terus ada garisnya di jalan itu dilarang masuk. Nah, itu kan konvensi ya. Kalau tanda misalnya rambu-rambu terus ada ke sana ya berarti belok ke kiri atau belok ke kanan gitu. Itu konvensi. Sementara ikon itu hubungan penanda dan petandanya itu sifatnya adalah kemiripan ya, kemiripan. Contohnya misalnya ini. Ini gambar ini ya, gambarnya. Ini adalah ikon kemiripannya dengan bunga. Ini adalah tanda yang jenisnya adalah ikon karena memiliki kemiripan dengan bunga. Memiliki kemiripan dengan bunga. Ada kelopaknya bunga lah, ada daunnya bunga dan sebagainya. Ada kemiripan, itu disebut ikonnya. Tanda ketika penanda dan petandanya itu sifatnya adalah kemiripan, itu disebut sebagai ikon. Nah, indeks itu ketika hubungan penanda dan petandanya adalah koeksistensi, adanya secara bersamaan, atau sifatnya lebih sering sebab akibat ya. Yang satu ada karena ada yang lain. Misalnya asap itu tanda adanya api. Nah, itu berarti asap itu adalah tanda yang sifatnya atau jenisnya adalah indeks. Indeks terhadap asap adalah indeks terhadap api. Nah gitu ya. Jadi paling tidak Charles Sanders Peirce itu membuat 3 jenis ya. Meskipun dia memiliki banyak sekali jenis-jenis yang lain ya. Nanti sekali lagi teman-teman kalau mau lebih mendalami ini, saya memiliki buku estetika yang membahas tentang itu ya. Nah, semiotika ini menurut Peirce itu memiliki 3 jenis tadi ya. Ikon, indeks, dan simbol. Nah, di dalam seni lukis itu tidak cukup ternyata. Nah, gitu ya. Jadi bahasa visual, cara ungkap visual di dalam seni lukis dengan pendekatan 3 jenis tanda ala Charles Sanders Peirce itu tidak cukup. Ikon, indeks, simbol. Nah, kita memakai pendekatan lain, yaitu pendekatan bahasa juga ya. Ini juga studi linguistik, yaitu majas. Nah, majas itu macam-macam. Nah, majas itu macam-macam. Ada majas hiperbola ya, kemarin kita sudah mempelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari majas metafor. Metafor itu adalah memberikan perumpamaan. Perumpamaan. Maka apa yang diumpamakan? Berarti sesuatu diumpamakan dengan sesuatu yang lain. Berarti sesuatu yang lain ini pasti berbeda. Sesuatu yang diumpamakan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain atau dua sesuatu ini, gitu. Sesuatu yang diumpamakan dengan sesuatu yang lain. Dua sesuatu ini berarti sesuatu yang berbeda, tetapi memiliki persamaan. Memiliki persamaan, yaitu persamaan sifat.
Ya, persamaan sifat. Nah, sekarang kan ini contoh menarik ini karyanya Mas Edi Santoso ya. Eh, kalau kita lihat, kita kembali ke sini ya. Kalau kita lihat kan ini eh, mutiara, apa ini? Batu apa istilahnya di sini tadi? Batu di sini pakai apa ya? Eh, mana-mana, namun memiliki mana? Di antara batu-batu ya, sedangkan mereka adalah batu mulia. Nah, di sini ya, batu mulia ya istilahnya. Nah, ini ada beberapa batu mulia ya, satu, dua, tiga, empat, lima ini. Ada batu mulia yang diumpamakan sebagai seorang alim ya, seorang ulama, seorang teladan gitu ya. Sini apa istilahnya? Ulama besar, ada orang-orang mulia, orang mulia yang bisa diteladani. Nah, kan berarti ini metafor. Mengapa ya? Karena antara ulama dengan batu mulia itu sesuatu yang berbeda. Tetapi keduanya memiliki hal yang sama. Sama-sama indah, sama-sama berharga, sama-sama menawan, sama-sama memiliki manfaat yang lebih jika dibandingkan dengan batu yang lain, kan gitu. Dan ini orang-orang biasa digambarkan sebagai batu-batu kali biasa ya, batu kali kerikil yang berarti kontras dengan batu mulia. Nah, ini juga metafor yang ini adalah metafor ulama, ini adalah metafor orang-orang biasa. Nah, Mas, kalau kalau apa? Kalau tadi indeks itu harus memiliki koeksistensi ya, memiliki sebab akibat. Kalau jenis simbol itu memiliki konvensi ya, memiliki kesepakatan. Terus kalau ikon memiliki kesamaan, ini Mas Mas Edi tentu kalau mau menjadikan ini sebagai simbol, ya tidak ada waktu karena simbol-simbol sosial itu kan dibentuk selama ribuan tahun, nah, itu paling enggak ya bertahun-tahun kan gitu kan, bahwa itu menjadi simbol kesepakatan bersama. Nah, makanya ini bukan simbol, ini metafor. Ini metafor. Nah, karena metafor berarti mencari kesamaan-kesamaan antara objek yang dituju ya, maknanya ya, objek yang dituju dengan bentuk yang mewakili, metafornya yang mewakili. Nah, ini harus memiliki kesamaan-kesamaan sifat tadi, dan Mas Mas Edi di sini bisa menggambarkan secara tepat. Dan metafor tidak bisa semena-mena. Kalau simbol itu bisa semena-mena kan. Kalau kalau bahasa ini ya, bahasa semiotikanya atau bahasa linguistiknya adalah arbiter. Arbiter. Misalnya meja, kata meja, kata meja. Kata meja itu mengacu pada meja ini ya, meja bendanya itu. Meja yang ada tatakannya, ada kakinya. Nah, kata meja dengan meja yang sesungguhnya itu kan arbiter kan. Tidak ada hubungan apapun kan. Sifatnya semena-mena. Tidak ada hubungan meja dengan meja, itu nggak ada. Itu hanya kesepakatan umum bahwa meja meja itu ya merujuk pada itu. Dia bisa digantikan apapun. Di Inggris digantikan dengan table. Nggak ada hubungannya table dengan benda itu. Di Arab digantikan dengan maktabun. Nggak ada hubungannya maktabun dengan meja itu. Nggak ada kata meja hubungannya dengan benda, meja itu. Tidak ada sifat-sifat yang sama kata meja. Nah, kalau metafor ini memiliki sifat-sifat yang sama. Memiliki sifat-sifat yang sama. Maka tidak bisa sewenang-wenang. Misalnya, Mas Edi misalnya. Mas Edi menggambarkan tentang seorang panutan ya, panutan yang
bukan ulama populer, tapi ulama di kampung atau ulama yang sebenarnya dia hanya teman biasa, dia hanya orang-orang yang bersama kita, ya, tidak menampakkan tanda-tanda dia memakai jubah kan kalau tadi disampaikan begitu ya. Tetapi dia memiliki sifat-sifat keulamaan, dia memiliki sifat-sifat kebaikan. Terus itu digambarkan dengan misalnya apa? Bola gitu kan, ya susah kan. Karena untuk memetaforkan itu dengan bola terlalu jauh. Atau digambarkan dengan apa? Misalnya handphone, susah lagi kan. Jadi di dalam metafor kita tidak perlu kesepakatan, tetapi kita perlu mencari. Nah ini susahnya ya, susahnya mencari metafor. Kita mencari apa? Tanda-tanda atau sifat-sifat yang sama antara sesuatu yang dirujuk dengan benda yang dipakai untuk memetaforakan itu. Nah, ini luar biasa ya. Ini dari segi bahasa ungkap, oke. Sekarang dari segi teknis ya. Dari segi teknis, Mas Edi juga sudah bisa menggarap secara, oh ini ada lagi ya di sini ya, menggarap secara apa membedakan ya batu-batu biasa, batu-batu kali dengan apa batu-batu mulia yang memiliki kilauan ya, memiliki highlight yang berbeda. Ini berarti dari segi apa dari segi bentuk ya, dari segi bentuk sudah beres ya, sudah oke lah. Ini sudah masuk lah. Ini kan rencananya seperti yang disampaikan di grup tadi ya, mau dipakai untuk pameran hot ya, seniman hot dari akal turun ke hati yang di dalamnya mesti memiliki kaidah-kaidah 3 parameter. Nah, ini saya yakin sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Secara artistik juga sudah kena. Sudah beres lah. Ini sudah enak, sudah enak. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana ke depannya. Maksudnya kalau Mas Edi mau menggarap bentuk-bentuk seperti ini atau mau melukis selanjutnya ya. Ini kritik bukan untuk karya ini ya, kritik untuk diaplikasikan selanjutnya. Karena kalau nanti diterapkan ke siniman-siniman ini sudah jadi, ini sudah dipamerkan aja Mas. Ini sudah beres, pamerkan lah. Insya Allah diterima ini. Insya Allah diterima. Ya kan nanti yang menseleksi tidak hanya saya ya, tetapi insya Allah jelas lah diterima. Ini saya insya Allah menjamin lah ya diterima. Sekarang membahas atau bagaimana kita mengembangkan karya ini agar lebih kuat lagi ke depan ya, atau mengembangkan karya Mas Edi Santoso agar karya-karya ke depan lebih kuat lagi. Yang pertama akan saya sampaikan adalah tone warna putih ya. Value putihnya ini masih terasa datar ya. Oke, kalau ini sebagai foreground ya, objek yang ada di depan, ini middle ground, ini foreground background sudah kena Mas, sudah wis beres lah. Wah ini sudah beres ya. Cuma ini saya mau membahas agar ke depan bisa ditingkatkan lagi ya. Tetapi nada putihnya ini ya, terutama yang ada di tengah ini kan kabut ya, kabut, langit ya, langit dan terutama batu itu masih memiliki karakter putih yang sama. Karakter putihnya dan teknik penggarapan putihnya itu masih sama. Ini kabut ya, ini kabut. Ini langit ya, antara langit, kabut ya, kabut dengan batu-batu yang ini kan tidak berkabut kan yang dekat ya di sini. Itu masih sama. Jadi batu ini cenderung terasa kabut ya. Batu-batunya ini karakter batunya kurang ya. Untuk karakter batu mulianya sudah kena, enak sekali karakter batu mulianya. Nah, karakter batu kalinya ini yang kurang. Dan ini masih terlalu sama dengan kabutnya, yaitu masih terlalu mulus yang sama. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Cara membuatnya bisa dengan
eh, perbedaan eh, teknis maupun perbedaan alat. Contoh misalnya ya, ini kan semua pakai kuas ya, kemungkinan semua pakai kuas. Bisa jadi untuk yang yang batu ini ya, batu kalinya ini ya sebelum dikasih putih ya, nggak semuanya harus putih ya. Dan saya yakin ini Mas Mas Edi berusaha untuk tapi tetap saja ada putih ya, cuma putih kecoklatan, putih ke putih ke hijau-hijauan ya, putih ke ini ya, ini kecoklatan, agak hijau-hijauan, agak hijau ke biru-biruan gitu ya. Tapi semuanya cenderung memakai putih. Nah, kembali ke alatnya sih ya. Bisa jadi pas membuat apa batunya ini agar tekstur batunya muncul. Ini tekstur batu kalinya kan belum terasa ya. Batu kali itu kan pating terutul bolong-bolong kecil itu kan. Nah itu eh, setelah gelap gitu ya. Awalnya kan gelap ya ini. Gelap itu bisa pakai palet misalnya. Pakai palet kita ambil jangan langsung terlalu banyak putihnya. Palet ya di sering pakai palet lah. Bahkan nanti ada apa ya? Ini kan ada teksturnya kan. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kan dalamnya kan gelap kan. Terus atasnya dikasih terang ya. Terangnya sedikit demi sedikit. Jangan langsung dikasih putih ya. Putihnya bahkan kalau perlu sedikit-sedikit aja. Nah, ini pakai palet ya. Agak dianggang-anggang ya bahasa Indonesianya. Jangan terlalu ditekan itu ya. Itu nanti akan terasa karakter lubang-lubangnya ini ya, lubang-lubangnya batu. Biar sekalian berbeda dengan karakter batu mulianya. Ini kan batu mulianya kan halus, kemenceling gitu kan mengkilap gitu kan. Terus memang padat, tidak berlubang-lubang seperti batu kali ya. Itu salah satunya pakai palet atau pakai kuas nggak apa-apa. Kuas cenderung dry brush ya. Dry brush itu kuas kering, kuasnya tidak ada minyaknya, kering, catnya juga nggak ada minyaknya ya, tidak perlu ditambah minyak, tanpa leonoli, tanpa medium gitu, dikuaskan, rasakan patah-patahnya itu ya karena kering ya, patah-patahnya, biarkan yang teksturnya belakangnya kena. Nah, maka nanti akan lebih terasa karakter batunya ini akan terasa lebih kuat. Ini batunya masih terlalu mulus ya, batunya mulus-mulusnya masih terlalu sama ini dengan kabut-kabutnya ini. Nah, dan semuanya cenderung ada putihnya ya. Kalau kita lihat ya, oke lah yang di sini ya, yang di sini kan kena kabut-kabut ya. Mulai dari sini, wah ini cenderung selalu ada putihnya. Padahal nggak harus ya, nggak harus. Mungkin putih itu kasih sedikit aja di beberapa tempat yang memang itu tempat yang terkena cahaya. Taruhlah cahayanya dari kiri atas ya, kasih putih-putih sedikit gitu ya. Perkuat dengan tadi palet ya atau kuas yang kering ya, bisa jadi cari kuas yang kaku gitu ya. Kuas itu kan bulunya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, cari yang pendek. Bulu kuas kan ada yang panjang ya, antara pas kita mempelajari kuas kan kita pernah membahasnya ya. Jadi bulunya panjang, ada yang pendek. Itu cari yang pendek itu agar kaku ya, agar kaku. Nah, nanti untuk menyaput ya, menyaput di atas-atas seperti ini. Ini udah bagus ini ya. Jadi antara satu benda dengan benda yang lain ini sudah ada sfumatonya ya, sudah ada sfumatonya. Jadi enak ya, tidak tidak nempel ya. Ini cat minyak ini bagusnya seperti ini ya. Untuk sfumato ini eh, kalau akrilik agak susah ya. Kalau memang kita belum piawai pakai akrilik itu sfumato ya, pinggirnya seperti berawan seperti ini nih susah. Ini bagus sekali nih mas. Ini ya, ini jelas A ya.
bagus ya ini dari segi visual maupun dari konsep ya dan dari bahasa ungkap. Ini A ya, tetapi karena ada persoalan tadi ya, karakter batunya tadi belum belum ya masih bisa diperkuat lagi lah ya, masih bisa diperkuat lagi untuk kedepannya ya, bukan ini ya, bukan bukan ini nggak usah diperbaiki, Mas Edi Santoso. Ini kirimkan aja, nggak usah diperbaiki. Terus untuk kedepannya, saya tunggu karya-karya selanjutnya. Wah, aku ndelok karya Mas Edi kok ngene iki dadi wah iki ayo ngelukis terus ya, ngelukis terus pameran tunggal. Ayo ngelukis terus pameran tunggal ini istimewa. Terus terang ini istimewa. Asli iki apik banget wis. Iki istimewa. Karya ini istimewa ya. Kita beri amin ya. Amin ya. Amin ya. Amin yang tinggi. Berarti 92 ya. Luar biasa ini karya pertama langsung dapat A ya. Masya Allah, ini luar biasa. Oke, itu teman-teman. Sekarang kita cek nih, apakah teman-teman ada yang mengirimkan lain. Mas Jongput izin ya, Mas Ahmad Fauzi juga izin, Mbak Ivana juga insya Allah akan mengirimkan pas ini ya, pas kuliah seni lukis placement ya, alhamdulillah. Gitu nggih, Mas Edi Santoso. Saya tunggu karya Mas Edi yang lain ya, juga karya teman-teman yang lain. Silahkan, monggo berlomba-lomba dan juga jangan lupa siapkan untuk pameran Painting Explorer ketiga nggih. Mbak Ivana, Mas Edi, Mas Jongput, Mas Fauzi, Mas Badruzzaman, Mas lagi entar ya sudah semua ya Mas Mbak Ivana untuk pameran Painting Explorer ketiga Negeri Diklat. Saya tunggu nggih. Alhamdulillah Mas Kesita luar biasa sudah mencapai penangkapan bahasa visual yang metafora ya. Luar biasa memangnya. Saya sangat-sangat ini ya terhibur terhibur ya, terobati rasa capeknya ya. Bener-bener aku senengin dulu karyanya Mas Edi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklat. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklat. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri Diklat. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis